Kita lanjut lagi di seri video analisa teknikal. Kita akan bahas yang namanya divergence. Ini cara yang paling sering saya pakai untuk menentukan kapan beli dan jual saham. Kita akan belajar apa itu divergence, kita akan lihat cara pakainya, saya akan kasih beberapa tips tentang divergence, lalu kita akan coba gunakan divergence untuk beli dan jual saham untuk berusaha mendapatkan profit. Jangan lupa nonton dulu video analisa teknikal untuk pemula ya. Linknya saya taruh di description video. Pencet segitiga di sini untuk lihat semua link penting. Saya udah rapihin di bawah. Kalau mau, boleh subscribe untuk nonton lebih banyak video seperti ini. Dan jangan lupa pencet like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. Divergence itu artinya penyimpangan atau sesuatu yang menyimpang. Dalam hal ini, penyimpangannya terjadi pada harga dan indikator di market. Sebelum tahu yang menyimpang itu seperti apa, kita lihat dulu kondisi normal itu seperti apa. Kita lihat di chart ini ya. Bagian atas adalah harga, dan di bawah adalah indikator. Kita cari highs dan lows dulu, atau puncak dan lembah di harga. Lalu lihat posisinya di indikator. Di kondisi normal, saat harga naik, indikatornya juga naik. Saat harga turun, indikatornya juga turun. Kayak gini. Berarti divergence atau penyimpangan terjadi kalau harga dan indikatornya tidak matching. Misalnya seperti di sini, harga naik, tapi indikatornya malah turun. Divergence itu ada dua jenis, yaitu bullish divergence atau positive divergence, dan bearish divergence atau negative divergence. Bullish itu sendiri kan artinya kondisi market atau harga yang naik atau mau naik. Jadi bullish divergence itu mengindikasikan bakal ada kenaikan harga. Sedangkan bearish divergence itu kebalikannya. Untuk bullish divergence yang kita lihat itu lows atau lembah di pergerakan harga. Jadi kalau harganya turun tapi indikatornya naik, itu bullish divergence. Ini menandakan adanya potensi reversal atau tren harga yang mau berbalik arah, yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Kalau harganya naik tapi indikatornya turun, ini juga bullish divergence, disebutnya hidden bullish divergence, atau bullish divergence yang tersembunyi. Ini menandakan continuation atau kelanjutan tren positif. Untuk bearish divergence, kita lihatnya di highs atau di puncak. Jadi kalau di harga ada higher high, tapi indikatornya malah lower high, ini artinya bearish, menandakan potensi reversal di mana trennya menjadi turun. Ini juga ada hidden divergence-nya. Kalau highs-nya turun tapi indikatornya naik, berarti ini hidden bearish divergence, yang menandakan harga akan terus turun atau bearish continuation. Yuk kita coba lihat contoh divergence di chart asli ya. Untuk indikatornya, saya suka pakai MACD dan RSI. Terus ingat, untuk yang bullish kita lihatnya di bawah garis harga atau lows-nya, sedangkan yang bearish kita lihatnya di atas harga atau highs-nya. Jadi pertama kita pilih dulu mau pakai highs atau lows yang mana. Misalnya saya pilih dua ini. Setelah itu tarik garis lurus ke bawah, cari posisi sejajarnya di indikator. Berarti kalau indikatornya di sini ya. Baru kita lihat naik atau turun. Kalau ini berarti kondisi normal. Saat harga naik, indikatornya juga naik. Nah, ayo kita coba lihat highs yang ini. Harganya naik, tapi indikatornya turun. Berarti ini bearish divergence. Dan benar, harganya selanjutnya jadi turun. Di kasus seperti ini, jebakan yang sering terjadi itu saat kita lihat harga ini break resistance. Kita pikir bakal naik terus. Ternyata malah turun. Jadi kita bisa pakai bearish divergence agar terhindar dari false break seperti ini. Atau kalau kita punya sahamnya, kita bisa consider untuk take profit dulu. Kalau ini contoh bullish divergence. Saya pernah pakai kasus ini di salah satu video praktek sebelumnya ya. Kita lihatnya di bawah garis harga, alias ngelihat lower low. Jadi harga turun, tapi indikator malah naik. Artinya momentum downtrendnya mulai melemah. Ini bisa jadi tanda untuk beli sahamnya. Karena ternyata memang setelah terjadi bullish divergence, ada reversal dan harganya mulai naik. Kita coba langsung praktek dengan kasus asli aja ya. Buka app Ajaib, terus masuk ke chart detail dengan pencet di kanan atas ini, lalu tambahkan indikator dengan pilih indicators di sini. Saya sukanya pakai MACD dan RSI. Ingat, untuk bullish kita lihatnya di lows-nya ya. Berarti pertama kita harus pastikan sudah terbentuk dulu low keduanya. Harganya harus udah agak naik. Nah, di saham PBID ini ada higher low di harga, tapi kita lihat indikatornya malah turun. Berarti ini hidden bullish divergence. Saya memang lebih suka hidden bullish, karena ini berarti ada trend continuation atau kelanjutan uptrend. Tentu dalam trading kita maunya berada di saham yang sedang uptrend, karena akan jauh lebih mudah daripada mencari reversal di saham yang sedang downtrend.
Oke, karena ada divergence, ini menandakan bisa lanjut naik harga sahamnya. Jadi saya langsung beli aja sekitar 5 juta di harga 1535. Coba kita lihat di chart gedenya ya. Ingat yang saya katakan di video analisa teknikal untuk pemula. Saat kita melakukan analisa teknikal, itu kita seperti dokter yang mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala-gejala. Divergence bisa jadi salah satu gejalanya, tapi harus tetap digabung dengan gejala lain alias konsep teknikal lain. Nah, PBID ini kita beli di 1535 di sini, dan benar lanjut naik, tapi mentok kena resistance. Walau tadi kita entry-nya karena melihat ada divergence, selanjutnya kita harus update lagi analisanya. Jadi kita bayangin analisa teknikal itu seperti peta GPS yang kita harus terus update sesuai dengan pergerakan harga terakhir. Kita bisa lihat di sini, kalau ini membentuk higher high yang mentok di resistance di 1615. Membentuk seperti pola ascending triangle. Di ascending triangle, kalau berhasil menembus resistance, targetnya kita bisa ambil dari bawahnya triangle, lalu diproyeksikan ke atas resistance. Berarti targetnya di sekitar 1840, lalu cut loss-nya bisa saya taruh di 1535 aja, asal break even nggak apa-apa. Beberapa minggu kemudian, ternyata tembus resistance-nya dengan volume yang tinggi. Berarti semakin yakin bisa ke target. Cut loss-nya bisa digeser ke 1615 karena resistance-nya sekarang udah berubah menjadi support. Dan 3 minggu kemudian sampai ke 1840. Jadi saya akan jual setengahnya dulu dengan pilih 50% di sini. Ini berarti profitnya 19% dalam 2 bulan. Dan kalau masih naik pun, saya masih pegang sebagian. Contoh kedua di DMMX. Ketemu lagi nih, Hidden Bullish Divergence. Harganya naik, tapi indikatornya turun. Jadi saya langsung beli DMMX di harga 430 sekitar 5 juta. Di chartnya kita bikin juga peta GPS-nya ya, dalam tanda kutip. Kita belinya di 430 di sini, dan DMMX ternyata membentuk pola double bottom dengan resistance di 430. Jadi kalau kita tarik target dari bawah, lalu pasang ke resistance, kita akan dapat target di sekitar 538. Dan ternyata seminggu kemudian tembus resistance dan sampai ke target. Saya take profitnya setengah dulu lagi, atau 59 lot di harga target di 540. Ini udah untung 26% dalam 1 minggu. Dan ternyata masih terus naik, sampai profitnya udah lebih dari 30%. Nanti saya bisa jual sisanya kalau trennya patah. Terakhir kita ada contoh pakai ICBP. Yang ngikutin ICBP pasti tahu kalau ini sedang downtrend parah, harganya udah lama turun terus. Tapi kita lihat terjadi bullish divergence, karena harganya turun, tapi indikatornya naik. Berarti ini potensi terjadi bullish reversal, yang artinya trennya bisa berubah dari tadinya downtrend menjadi uptrend. Jadi saya langsung beli ICBP di harga 8425 sekitar 5 juta. Kita lihat di chartnya ya, ICBP sudah downtrend berminggu-minggu, lalu ada bullish divergence. Kita belinya di 8425 di sini. Karena kita menggunakan bullish divergence untuk beli di bawah saat reversal, kita tinggal nikmati aja profitnya saat naik. Oke, sekarang ada beberapa tips tentang divergence. Pertama, untuk indikator yang saya suka itu MACD dan RSI, dan divergence-nya cukup kelihatan di salah satu aja. Tapi kalau bisa terlihat di dua-duanya, itu makin bagus dan valid. Kedua, untuk time frame-nya, saya paling sering pakai di daily time frame. Tapi kadang di hourly juga bisa. Ketiga, cara gampang ingatnya itu, untuk bullish divergence, kita lihatnya di bawah. Dan untuk bearish divergence, kita lihatnya di atas. Keempat, jangan lupa kalau kita tuh nggak bisa analisa teknikal dengan divergence aja. Selalu kombinasikan dengan konsep analisa teknikal lain seperti support resistance, trend, dan juga pola seperti triangle. Kelima, kita akan lebih mudah trading di saham yang sedang uptrend daripada yang sedang downtrend. Artinya, jangan terlalu mengejar bullish reversal seperti di ICBP tadi, lebih baik cari bullish continuation seperti di contoh PBID dan DMMX. Kesimpulannya pertama, divergence terjadi saat pergerakan harga tidak matching dengan pergerakan indikator. Kita bisa jadikan ini sebagai alat bantu untuk menentukan entry kita. Kedua, ada dua jenis divergence, bullish dan bearish, dan dibagi lagi menjadi regular dan hidden divergence. Ketiga, indikatornya bisa pakai MACD dan RSI, dan time frame-nya di daily atau hourly. Dan keempat, gabungkan analisa divergence dengan konsep analisa teknikal lain seperti support resistance, trend, dan pola. Masih banyak banget topik yang saya akan bahas di seri video analisa teknikal, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan ya. Silahkan usulin di bawah mau topik apa yang dibahas selanjutnya. Saya juga ada topik selain saham, seperti reksadana dan obligasi. Saya udah rapihin ke dalam beberapa playlist, silahkan dilihat kalau mau belajar lebih lanjut. Dan saya udah bikin Twitter dan TikTok,
Jangan lupa follow untuk dapetin lebih banyak video tentang investasi untuk pemula. Thank you.